Bukakan Quran surat Yunus ayat yang ke-94. 94. Ya. Oke. Sudah ketemu? Ya. Apa dikatakan di situ? Maka jika engkau, wahai Muhammad, berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan Kalau ragu disuruh kemana? kali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Kalau ragu disuruh kemana? Apanya? Kalau ragu disuruh nanya kemana? Meninggal dunia. Kalau ragu disuruh nanya kemana? Yang membaca kitab Sebelumnya. Jadi rujukan Al-Quran itu adalah kitab-kitab sebelumnya, betul? Iya, betul. Tapi Iya, yang benar. tapi masalahnya Tapi kalian yang malah benar. beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya, Itulah karena yang dia menjadikan kalian sampai sekarang terkesan seperti beo. Enggak. Segini, ya kan? Karena kami itu disuruh punya iman. Beriman itu amantu billahi wa malaikatihi. Di mana wa itu ayatnya? kutubihi. Di mana ayatnya? Nah, kan mereka ini ngarang-ngarang ayat sendiri. Begini, Kang Asep, sebentar, Kang Asep. Rukun iman. Menurut ayat itu, Kang Asep, Rukun iman. menurut ayat itu, Muhammad kalau ragu-ragu suruh nanya kitab hadis apa suruh nanya kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya. Nah, berarti mana lebih berotoritas? Kitab-kitab sebelumnya atau hadis? Betul. Tapi ya. Kalau ragu-ragu Karena disuruh kita di nanya sini, kepada kita kitab ini. sebelumnya. Maksud Tapi di situ bukan ternyata bertanya ke pendeta, mereka suruh bertanya malas. ke tenda. Bukan bertanya ke pendeta. Ya udah, sekarang saya tanya Yaudah, kitab-kitab sebelumnya itu apa? Kitab-kitab sebelumnya Ya, apa? Ya, kata saya juga Injil, Zabur, Taurat. Injil, Zabur. Sekarang saya tanya, Taurat. berarti umat Taurat. Muslim wajib tidak beriman kepada kitab Injil? Wajib. Kenapa sekarang umat Islam anti kepada kitab Injil? Siapa yang Kenapa anti? umat Islam sekarang alergi kepada kitab Injil? Kenapa? Siapa? Tanya aja Saya coba. tidak. Kenapa deh? Karena Ketika saya membukakan Injil kepada kamu, jangan dekat-dekat kitab Injil, nanti murtad. Rukun iman. Gimana kalian ini disuruh beriman kepada Injil, tapi malah ketakutan baca Injil? Ya, Injil. Yang Injil sekarang beda tuh. Kan, mulai kan. Ini Injil. ciri-ciri Kan dengar. gini. Ciri-ciri Dengar. takut kepada Injil adalah mengatakan Injil sekarang Enggak. dipalsukan. Bukan masalah dipalsukan. Ini sebuah propaganda, dengar. Ini Freemason, ini dengar. Ini Freemason. Enggak. Ini Saya bilang adalah begini. ulah-ulah elit global, bukan elit global, elit Enggak, muslim. enggak. Ini Bukan adalah begitu. ulah-ulah elit muslim. Coba saya beri Ulah-ulah. kesempatan. Dengar dulu. Menerangkan Dengar. rukun iman saya. Dengar. Iman Ini saya kasih tahu. Iman saya. Ini Islam. adalah ulah-ulah Iman saya. para elit-elit muslim, ulah-ulah Udah di- Freemason untuk Enggak. mengatakan bahwa Injil dipalsukan supaya apa? Supaya Bukan umat begitu. jangan pegang-pegang Injil. Bukan begitu. Ini Saya juga konspirasi, dengar. Ini juga konspirasi global para petinggi-petinggi Islam. Dengar Supaya dulu, apa? dengar dulu, dengar Mari dulu. umat Karena ini amantu kita billahi jauhkan wa dari Injil. malaikatihi wa kutubihi. Karena kalau mereka memegang-megang Wa rusulihi. Injil, ini akan berat ini saudara-saudara. Maksudnya gini nih, kalau iman kami, ya kan? Iman akan ada rukun Islam, ada rukun iman, ya kan? Kalau orang Islam, berarti kan itu harus syahadat, sholat, ya kan? Sholat, puasa. Ya, zakat, fokus kepada kitab naik sebelumnya haji. dulu. Beriman kepada Injil, betul? Iya itu iman Injil kepada iman kepada Injil. Kenapa? atau Zabur, Kenapa Taurat, saudara-saudara begini. Muslim sekarang tidak mau baca Injil? Ini amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi
wa rasulihi. Iya, sekarang kenapa umat muslim tidak mau beriman kepada Injil? Ta'ala. Ya kan? Iya, kenapa umat muslim tidak mau beriman kepada Injil, Kang Asep? Siapa bilang? Buktinya nggak ada Injil di rumah orang Islam. Kang Asep, dengar. Kang Asep, dengar lu. Ketika saya bertamu, ketika saya berkunjung ke rumah teman-teman saya yang Muslim, saya lihat ada kitab-kitab. Saya lihat Sahih Bukhari jilid 1, Sahih Muslim jilid 2, jilid 3, kitab fikih, kitab tuntunan sholat, kitab ini. Tidak ada satupun Injil di dalamnya. Loh, di mana kitab Injilmu, di mana? Setiap saya main ke rumah Muslim yang ada kitab karangan ulama, di mana ulama satu sama lain cakar-cakaran. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, cakar-cakaran. Ada yang bilang takbiratul ikramnya segini, ada yang bilang segini, ada yang bilang di depan begini. Aduh, makanya kata Muhammad, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 golongan masuk neraka semua. Betul? Umat Nasrani pun juga akan terpecah menjadi justru kitab yang disuruh beriman kepadanya hilang dari rumah orang Islam. Makanya cita-cita besar saya apa? Supaya apa? Supaya di rumah orang-orang Muslim di dalamnya terdapat Injil, tapi malah dikeluarkan dari rumah orang Muslim. Kalian ini adalah orang-orang yang nekat. Di dalam Al-Quran itu sudah tercantum. Nah, ini mulai berakrobat dia berbuat Al-Quran. Coba kamu katanya kamu kita kasih kesempatan dulu Muslim yang lain. Ini Kang Asep nih ngarang bebas terus. Bebas gimana? Ngarang bebas. Billahi wa malaikati wa kutubi wa udah turun dulu. Yel terus. Mereka tidak percaya, teman-teman, tidak percaya. Coba teman-teman, di antara kalian pasti banyak yang punya teman-teman Muslim, main ke rumahnya. Adakah di situ kitab Injil di rumahnya? Kagak ada. Padahal kitab itu masuk ke dalam rukun iman mereka. Masuk itu, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ya, salah satunya adalah Injil. Makanya saya bikin tema bagus nih, Muslim melawan Al-Qurannya sendiri. Gimana? Begitulah teman-teman ya, itulah mereka itu kadang-kadang ya nekat yang nyata lah teman-teman ya. Tapi sudah berapa jam teman-teman, saya sudah menjerit-jerit sampai haus ini. Kalau Pak Pendeta khotbah di mimbar itu paling 30 sampai 40 menit ya. Kalau saya sampai 2 jam 3 jam. Oke ya. Apakah kita perlu melanjutkan teman-teman? Karena ini sudah melewati batas nih. Kalau saya berkhotbah, kalau saya ceramah, nanti jamaah ini sudah pada. Ini udah jam berapa ini? Jam 10 ini. Apalagi yang bagian Indonesia Tengah, bagian Indonesia Timur ini pasti sudah menggambar pulau di bantalnya. Iya, pasti sudah ada gambar pulau Kalimantan, pulau Sumatera di bantalnya. Ya teman-teman, mungkin kita rehat dulu ya. Oh tuh banyak bilang lanjut. Teman-teman, video kita ini itu sudah kita amankan di YouTube. Jadi mampir ini ada 14.800 orang, 14.800 orang di YouTube. Di TikTok. Di YouTube ada berapa ya? Sebentar, saya cek dulu ada berapa di YouTube. Ya, sabar. Di YouTube ada 3.700 orang. Nah, jadi di YouTube ada 3.700 orang yang menonton secara langsung, dan di TikTok ada 14.700. Nah, kalian jumlahkan sendiri. Yang nonton artinya banyak ini. Jamaah Hadis TV ini kalau dikumpulkan dalam gedungnya rubuh. Ya, jadi memang kita jamaahnya online.
Mungkin besok kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Makanya jangan lupa follow akun saya yang asli. Karena banyak di luar sana akun-akun yang meniru-niru akun saya. Namanya, fotonya ditiru. Kalau teman-teman cari di kolom pencarian tuh Edis TV, yang muncul itu puluhan bahkan ratusan mungkin akun-akun palsu. Nah saya itu hanya punya 2 akun. Ya, akun saya yang ini. Dan yang saya follow di akun saya ini cuma 1 orang. Akun saya juga. Nah, dan akun satu lagi juga hanya memfollow akun yang ini. Jadi akun saya itu saling follow-followan, hanya 2 akun itu. Nah, kepada teman-teman mohon maaf, saya banyak yang saya unfriend, yang saya tidak follow lagi, tidak follow balik, karena biar memudahkan bagaimana teman-teman mencari yang aslinya. Jadi akun saya ini hanya memfollow 1 orang, akun saya yang asli, dan akun saya yang asli itu juga memfollow ini. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin ini saja dulu ya, kita rehat sejenak, istirahat dulu karena besok teman-teman mau ke gereja ya teman-teman ya. Jangan lupa besok ke gereja ya, jangan lupa teman-teman ya. Dukunglah para penginjil, dukunglah gembala-gembala Tuhan ya teman-teman ya. Bagaimana orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan ya. Perhatikan Bapak Gembala kalian di gereja, bagaimana dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan ya. Jadi teman-teman, orang yang bekerja untuk Tuhan patut mendapatkan upahnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Tapi hati-hati juga dengan pendeta-pendeta, karena banyak juga pendeta-pendeta yang memperkaya diri ya. Beli jam tangan harga 500 juta. Hati-hati yang seperti itu. Tapi kepada gembala-gembala yang kalian lihat ya masih struggle ya, masih ingin mendirikan gereja, support teman-teman ya, supaya berdiri gerejanya. Tapi kepada pendeta-pendeta yang sudah kaya raya, yang pakai jam tangan ratusan juta, geser, pindahin kepada pendeta-pendeta yang masih berkekurangan seperti itu. Itu saran saya kepada kalian. Ingat ya teman-teman ya, gedung itu butuh maintenance ya. Gedung gereja itu butuh perawatan teman-teman, butuh biaya. Kemudian juga ada pekerja-pekerja gereja, ya, makanya kita support teman-teman ya. Untuk para gembala-gembala, terutama yang menyerahkan hatinya untuk Tuhan, seperti itu. Anda punya hikmat sendiri, ya. Anda punya hikmat bagaimana mereka itu menyerahkan hidupnya untuk Tuhan atau tidak, ya. Karena kita itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan juga dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi kita itu juga dipakai teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Saya mau rehat dulu sejenak ya. Besok mudah-mudahan kita siaran lagi. Mudah-mudahan teman-teman hari Minggu kita bisa khusus membahas internal iman kita teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya semakin hari semakin Tuhan Yesus berdaulat dalam hidup kita, semakin kita hidup takut akan Tuhan ada pada diri kita. Semoga. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.